Halo, selamat pagi buat anak-anak ini semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, anak-anak Miss, coba kamu perhatikan pada slide ini. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Nah, kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, coba kamu perhatikan pada slide ini. Ya, di sini ada beberapa gambar gotong royong, bermusyawarah, dan toleransi. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut dapat diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu budaya gotong royong, kemudian budaya musyawarah, kemudian budaya toleransi. Cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, kita tahu bahwasannya keberagaman individu perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berikut beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Yang pertama, menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Kemudian menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, kemudian meminjamkan peralatan sekolah kepada teman yang tidak membawa peralatan sekolahnya. Kemudian melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat atau berantem. Nah, kemudian meneladani sikap para pahlawan bangsa. Cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Nah, oleh sebab itu, sudah sepatutnya sebagai warga negara kita menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Sikap kepahlawanan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu yang pertama itu berani, yaitu sikap yang tidak takut akan atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Kemudian sikap yang kedua yaitu gigih, yaitu sikap yang tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Kemudian sikap yang ketiga adalah rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Yang kemudian sikap yang keempat adalah berjiwa besar, yaitu sikap mau menerima segala kritik perbedaan hingga kekalahan dengan lapang dada,
serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak kami coba kamu perhatikan pada slide ini. Coba kamu buka buku tematik kamu halaman 174. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif yang dapat mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Apakah kamu masih ingat? Ya, pada kelas 4 kita sudah belajar mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Nah, untuk pertemuan ini kita akan review kembali. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 azas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Nah, dalam Kitab Sutasoma ini Pancasila berlaku berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Siapa sajakah itu? Oke. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. M.R. Suparmo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 azas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah dan keadilan rakyat. Dan kemudian 1 Juni 1945 pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkanlah istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nah, termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Nah, tepatnya pada alinea ke-4 yang berbunyi yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, anak-anak ini sekarang untuk tugas kamu, coba perhatikan kegiatan ayo menulis. Nah, kamu tadi sudah Miss Pandu untuk membaca teks tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, sekarang cobalah anak-anak Miss buka buku tematik kamu
tema 7 halaman 176. Nah, di situ ada pertanyaan. Ada pertanyaan pada halaman 176. Siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Nah, silakan kamu jawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3 sampai dengan nomor 6. Nah, setelah kamu menjawab ke 6 pertanyaan tersebut, nah buatlah cerita tentang lahirnya Pancasila berdasarkan apa yang kamu baca pada teks. Nah, kamu buat ini dalam bentuk cerita yang kamu buat sendiri atau dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Oke anak-anak, Miss rasa pahamnya untuk tugasnya. Jangan lupa untuk membuat ringkasan atau catatan pada materi pertemuan kita hari ini. Tetap semangat untuk anak-anak Miss, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Oke, selamat pagi.